Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Syariat dari kelas 4F. Eh, saya pada kali ini saya akan membahas atau memaparkan mengenai hasil laporan observasi saya di salah satu SMK di Karawang, yaitu di SMK 1 PGRI Karawang. Dengan judul yaitu mencari motivasi dan inspirasi dengan menulis biografi serta menulis autobiografi. Ya, oke. Yang akan saya bahas pada kali ini yaitu eh, kesesuaian pembelajaran dengan RPP. Kedua, metode yang digunakan oleh guru pada proses pembelajaran. Dan ketiga, tujuan dari pembelajaran menulis biografi ini. Nah, oke. Yang pertama, menurut sumber yang saya temui yaitu Ibu Dr. Anda Suhendrayani atau biasa dipanggil Ibu Yani. Menurut beliau ini semua sudah sesuai dengan apa yang ada di RPP. Jadi beliau memberikan materi ini sesuai dengan apa yang ada di RPP dan tidak keluar dari RPP itu. Nah, metode yang digunakan oleh Ibu Yani ini masih menggunakan metode ceramah. Namun karena menurut beliau metode ceramah ini efektif gitu, walaupun masih ada plus dan minusnya. Yang pertama ya, memang siswa lebih menyukai ketika guru menjelaskan dengan cara ceramah di depan kelas, tapi ada juga yang mereka sulit atau sukar untuk dapat tanggap. Nah, biasanya kendala-kendalanya ini banyak anak-anak yang masih sukar untuk mendengarkan atau menerima materi yang dari si ibu ini. Menurut beliau itu semua tergantung teknik atau cara pengajaran beliau di kelas gitu. Biasanya mereka melakukan pendekatan terlebih dahulu ke anak-anak gitu, agar anak-anak siswanya ini mulai tertarik untuk ikut belajar pembelajaran menulis ini. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari tujuan dari menulis biografi ini gitu. Tidak hanya menurut beliau tidak hanya meningkatkan keterampilan menulis siswa gitu dalam pembelajaran menulis biografi ini, karena selain meningkatkan keterampilan menulis, siswa dapat menemukan atau mencari inspirasi dari tokoh-tokoh yang mereka idolakan, tokoh-tokoh yang mereka idolakan gitu. Dengan menulis biografi mereka dapat menemukan inspirasi atau motivasi dari tokoh tersebut. Setelah itu, mereka mulai menuliskan autobiografi mereka, yaitu dengan menuliskan riwayat hidupnya, apapun gitu yang dapat mereka bagikan di dalam autobiografinya, agar pembaca autobiografinya dapat mendapatkan sebuah inspirasi atau motivasi dari pengalaman hidupnya dia gitu. Nah, untuk sumber belajarnya biasanya Ibu Yani ini tidak hanya di buku gitu, karena anak-anak dibebaskan untuk mencari sumber-sumber lain, misalkan di internet gitu kan. Mereka mencari tokoh-tokoh, misalkan tokoh-tokoh perjuangan seperti Soekarno atau siapapun gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana gitu. Biasanya dalam proses pembelajaran di kelas, dengan Ibu Yani ini menggunakan infokus di kelasnya gitu, dengan memberikan pemaparan materi terlebih dahulu, karena sebelumnya mereka itu tidak mengetahui apa itu biografi. Jadi Ibu Yani ini menjelaskan secara detail terlebih dahulu, yaitu apa itu biografi, seperti apa biografi, bagaimana cara menulisnya atau tahapan-tahapan dalam menulis biografi gitu. Nah, pada sistem penilaiannya beliau tidak hanya berdasarkan pada pengetahuan atau kemampuan siswa gitu, karena menurut beliau ada juga dalam
dalam kurikulum di saat ini penilaian juga termasuk juga sikap, yaitu etika, disiplin, dan kehadiran. Tetapi yang paling utama adalah pengetahuan atau kemampuan siswa, karena itu yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa atau pemahaman siswa dalam belajar. Oke. Dan mungkin cukup sekian dari saya atas pemaparan dari hasil laporan observasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.